Cerita yang saya tulis kali ini baru terjadi kurang lebih 2 bulan yang lalu. Lebih tepatnya 1 minggu sebelum puasa Ramadan. Siang itu aku yang sedang tidur di kamar, tiba-tiba dikejutkan oleh suara ibuku yang memanggilku dari luar. "Ci, bangun, itu ada temanmu yang nyariin," ucap ibuku. "Siapa, Bu?" tanyaku dengan mata yang masih terpejam. "Tidak tahu, kayaknya bukan orang sini," jawab ibuku yang disusul dengan sedikit omelan, karena aku yang sedari pagi memang belum keluar kamar. Aku yang tak ingin berlama-lama mendengar omelan ibu pun bergegas duduk dan melihat ponsel yang tergeletak di meja kamar. Sesaat aku lihat semua pesan yang masuk, akan tetapi tidak ada pesan yang memberitahukan kalau akan ada temanku yang akan datang ke rumah. Aku yang penasaran pun akhirnya segera keluar untuk melihat siapa yang datang. Nampak pemuda seumuranku berambut gondrong dengan kumis tipis dan berkacamata, sudah duduk di kursi ruang tamu. "Bos muda, jam segini masih tidur aja," ucap si pemuda sambil tersenyum. Sejenak aku pun hanya tersenyum menanggapi candaannya, sambil mengingat siapa sebenarnya orang tersebut. "Masih ingat aku enggak?" tanya orang tersebut sambil tersenyum, yang kemudian mengeluarkan sebungkus rokok dari saku celananya. "Siapa ya? Maaf, aku lupa," tanyaku yang kemudian duduk di salah satu kursi. "Kuawan, teman-teman panggil aku Kupret, temen SMA-mu dulu." Setelah memberitahukan namanya, akhirnya aku pun mulai ingat dengan nama Awan Kupret tersebut. Dimana Awan adalah teman satu kelas waktu aku di bangku SMA dulu. Akan tetapi ketika kelas 2 ia harus pindah sekolah karena harus ikut kedua orang tuanya yang pindah di Lamongan, Jawa Timur. Dan Kupret sendiri adalah panggilannya yang aku berikan dan teman-teman dulu. Bisa dibilang Awan ini sendiri anak yang cukup unik di antara kami waktu sekolah. Bagaimana tidak, ibunya keturunan Cina dan ayahnya asli Jawa. Awan pun memiliki mata yang sipit seperti orang-orang Cina pada umumnya. Akan tetapi, kulitnya berwarna coklat yang cenderung hitam. Karena itulah dulu aku dan teman-teman sering memanggilnya Cina Jawa. "Elu Kupret, makin ganteng sekarang, pangkling gua," ucapku dengan sedikit tersenyum. "Nggak usah ngecek," jawabnya Awan simpel yang kemudian tertawa. Sesaat kami pun mulai saling bertanya kabar dan kesibukan masing-masing sekedar berbasa-basi, karena memang cukup lama kami tidak bertemu. Sampai pada akhirnya Awan pun mulai bercerita kalau kedatangannya ke kampung halamannya, selain untuk menjenguk neneknya, ia juga ingin mencari seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit aneh yang diderita ayahnya. Awan bercerita kalau sudah 2 bulan ini ayahnya menderita penyakit yang cukup aneh, di mana hampir setiap malam sang ayah selalu kejang-kejang dan matanya selalu mendelik seakan ada sesuatu yang mencekik lehernya. Bukan hanya itu saja, bahkan kini perut ayahnya pun terlihat mulai membesar. Sudah beberapa rumah sakit, dokter, dan orang pintar, bahkan kiai yang mereka datangi untuk menyembuhkannya, akan tetapi belum juga ada hasilnya. "Terus, apa Wan yang bisa aku bantu?" tanyaku setelah mendengar Awan bercerita. "Bisa nggak kamu ikut aku ke Lamongan untuk menengok bapakku? Siapa tahu kamu bisa ngobatin," ucap Awan dengan tatapan yang serius ke arahku. Aku pun sedikit terkejut mendengar perkataan Awan. "Aku bukan dokter, Wan. Gimana aku bisa ngobatin bapakmu? Dulu kan sewaktu masih sekolah, kamu sudah sering belajar ilmu kebatinan dan paham akan hal-hal gaib. Siapa tahu kamu bisa. Atau mungkin kamu ada kenalan orang pintar yang bisa nyembuhin bapakku mungkin?" tanya Awan dengan tatapan penuh harap. Sejenak aku pun terdiam. Aku yang sebenarnya sudah tidak mau lagi berurusan dengan hal-hal yang berbau mistis ataupun orang-orang yang dianggap pintar dalam hal gaib pun sedikit ragu untuk menjawab pertanyaan Awan. Akan tetapi, setelah melihat wajah Awan yang terlihat sangat sedih memikirkan keadaan ayahnya, aku pun tidak bisa menolak. "Ada sih Wan, namanya Mbah Harun," jawabku sedikit ragu.
Di antara beberapa ahli spiritual yang aku kenal, bukan tanpa alasan, aku memilih Mbah Harun yang nantinya akan aku kenalkan pada Awan. Karena menurutku, hanya Mbah Harunlah sosok spiritual yang selalu mengingatkan murid-muridnya untuk jangan pernah meninggalkan kewajiban dalam beragama. Bahkan Mbah Harun sendiri selalu mengingatkan dan tak jarang mengajak para murid-muridnya untuk berzikir bersama, meskipun ia sendiri masih memegang teguh kepercayaan kejawen. Ya sudah, ayo kita ke rumahnya sekarang yuk. Ayo Ji, ajak Awan. Karena desa tempat tinggal Mbah Harun yang tidak terlalu jauh, aku pun mengiyakan ajakan Awan siang itu juga untuk mendatangi rumah Mbah Harun. Tak berselang lama, sampailah kami di sebuah rumah sederhana milik Mbah Harun. Aku pun sedikit terkejut, yang mana tiba-tiba pintu rumah tersebut sudah terbuka. Sebelum aku sempat mengetuknya, dan terlihat Mbah Harun yang sudah berdiri di balik pintu. Mas Oji, ayo silakan duduk. Ini sudah Mbah siapkan kopi hitam pahit kesukaan Mas Oji, ucap Mbah Harun yang kemudian mempersilahkan kami duduk. Aku pun kembali dibuat sedikit terkejut, yang mana sudah tersedia 3 gelas kopi panas yang ada di meja, beserta camilannya, yang seakan Mbah Harun tahu kalau aku akan datang bersama Awan. Ditambah lagi Mbah Harun yang termasuk sudah sepuh masih ingat denganku, sedangkan kami sendiri sudah hampir 5 tahun tidak pernah bertemu. Setelah selesai menyeruput kopi yang disediakan Mbah Harun dan sedikit berbasa-basi, aku pun langsung menjelaskan niat kedatanganku bersama Awan dan meminta Awan untuk menjelaskan semua yang menimpa ayahnya. Apa kamu tahu weton bapakmu, Nak? Tanya Mbah Harun setelah mendengar cerita Awan. Selasa Kliwon, Mbah, jawab Awan singkat. Awan sendiri tahu weton ayahnya dikarenakan ia sendiri sudah beberapa kali mendatangi orang pintar untuk meminta bantuan orang pintar untuk mengobati ayahnya. Dan seperti biasanya, Mbah Harun pun bergegas mengeluarkan cawan atau gelas berwarna keemasan yang disusul mulutnya komat kamit membaca mantra. Dan sesekali jarinya mengusap batu ake yang terpasang di jari manisnya. Hal itu memang selalu beliau lakukan untuk melakukan penerawangan. Apa kamu tahu atau pernah mendengar cerita masa lalu tentang kakekmu? Tanya Mbah Harun. Awan pun diam sejenak, seakan sedang berpikir dan mengingat-ingat sesuatu. Maksudnya Mbah? Tanya Awan sedikit ragu. Sebenarnya aku pun sendiri terkejut mendengar pertanyaan Mbah Harun yang dilontarkan kepada Awan. Mendengar jawaban Awan, Mbah Harun pun hanya tersenyum. Apa maksud Mbah tentang santet yang pernah almarhum kakek lakukan? Tanya Awan dengan raut wajah penasaran. Sepertinya tidak pantas jika saya yang harus menceritakannya. Ada baiknya coba kamu tanya keluargamu yang menurutmu tahu tentang perilaku kakekmu semasa hidupnya. Dan jika kamu sudah tahu, baru kesini lagi, jawab Mbah Harun dengan tatapan serius. Setelah mendengar perintah Mbah Harun, kami pun bergegas berpamitan. Di perjalanan pulang, Awan pun bercerita kalau ia memang pernah mendengar dari omongan orang-orang kalau kakeknya semasa hidupnya sering melakukan santet kepada orang-orang yang mempunyai masalah dengannya. Dan Awan sendiri berpikiran, mungkin ini karma dari perbuatan buruk kakeknya, sehingga anak-anaknya harus menerima karmanya. Bukan tanpa alasan Awan berpikiran begitu, karena sudah 3 saudara kandung ayahnya meninggal dunia dengan penyakit yang tidak wajar, di mana ketiganya sama-sama menderita penyakit yang aneh, yaitu badan yang kurus akan tetapi perutnya membesar. Ditambah lagi, mereka meninggal di usia yang hampir sama, yaitu di umur 57 tahun. Dan ayah Awan sendiri mengalami penyakit yang sama dan di usia yang hampir sama, yaitu 57 tahun. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Tanyaku kepada Awan setelah Awan selesai bercerita. Aku akan tanya kepada nenek, apakah ada yang kakek sembunyikan semasa hidupnya? Jawab Awan.
Setelah pulang dari rumah Mbah Harun, kami pun bergegas menuju rumah neneknya Awan, yang mana nenek Awan ini sendiri tinggal bersama Kang Ruslan, yaitu cucu dari anak keduanya, yang mana bapak Kang Ruslan ini sendiri juga sudah meninggal dunia sekitar 5 tahun lalu. Sesampainya di rumah Kang Ruslan, kami pun langsung menemui nenek Awan yang bernama Mbah Suti, yang kebetulan Mbah Suti sendiri sedang duduk di kursi taman belakang rumah bersama anak-anak Kang Ruslan. Awan pun langsung mencercah beberapa pertanyaan kepada Mbah Suti tentang masa lalu almarhum kakeknya yang bernama Mbah Yono. Meskipun Mbah Suti sendiri sudah sangat tua, akan tetapi ia sendiri mampu bercerita dan menjawab semua pertanyaan Awan dengan baik. Termasuk ketika Awan bertanya akan kabar yang pernah ia dengar kalau kakeknya sering melakukan santet semasa hidupnya. Dan Mbah Suti pun membenarkan pertanyaan Awan kalau memang almarhum Mbah Yono sendiri beberapa kali mengirimkan santet kepada orang-orang yang mempunyai masalah dengannya. Dan orang-orang yang Mbah Yono kirimi santet pun pada akhirnya meninggal dengan tragis. Mendengar penjelasan Mbah Suti, aku dan Awan pun terkejut dengan kekejaman yang dilakukan almarhum Mbah Yono semasa hidupnya. Akhirnya obrolan kami pun harus kami akhiri setelah Mbak Mira, istri Kang Ruslan, yang datang menghampiri kami setelah pulang dari pasar. Aku pun langsung meminta Awan mengantarku pulang, karena aku berpikir tidak pantas rasanya kalau perbincangan kami didengar oleh Mbak Mira. Ya udah, besok kita ke rumah Mbah Harun lagi dan ceritakan semua yang baru saja nenekmu ceritakan, ucapku setelah sampai di depan rumahku. Ya, makasih Haji sudah mau bantu, jawab Awan. Tapi maaf ya Awan, aku hanya bisa bantu sampai beberapa hari lagi. Soalnya nanti kalau sudah masuk puasa, aku tidak bisa bantu lagi. Aku mau fokus puasa. Iya, nggak apa-apa Ji. Semoga saja sebelum puasa masalah ini bisa clear dan bapakku bisa sembuh, ucap Awan sambil tersenyum. Setelah pertemuanku bersama Awan siang itu, pada malam harinya, aku pun mengalami mimpi aneh, di mana aku bermimpi melihat seekor ular besar yang berjalan memasuki ladang yang penuh dengan tanaman jagung. Pagi harinya Awan pun kembali datang ke rumah dan hendak mengajakku untuk kembali menemui Mbah Harun. Mau ngopi dulu nggak? Tanyaku pada Awan yang sudah duduk di kursi yang ada di teras rumah. Nanti aja, kita ke rumah Mbah Harun dulu yuk, jawab Awan. Aku pun hanya mengangguk sambil memakai sepatu yang aku bawa dari dalam rumah. Tadi malam aku mimpi aneh, ucap Awan. Mimpi apa? Tanyaku sambil mengikat tali sepatu. Aku mimpi melihat seekor ular di atas pohon, sedang memakan anak-anak burung yang ada di sarangnya. Mendengar cerita Awan, aku pun juga teringat akan mimpiku semalam. Kok sama, Wan? Tadi malam aku juga mimpi melihat seekor ular. Hanya saja yang aku lihat dalam mimpiku, ular itu berjalan memasuki perkebunan jagung, ucapku. Sejenak kami saling menatap sebelum akhirnya kami pun memutuskan untuk segera menemui Mbah Harun. Setibanya di rumah Mbah Harun, Awan pun menceritakan apa yang diceritakan Mbah Suti kemarin tentang santet yang pernah Mbah Yono lakukan semasa hidupnya. Awan pun juga menceritakan tentang mimpi kami semalam, yang kami rasa ada yang ganjil dengan mimpi tersebut. Masih ada satu hal penting yang belum diceritakan nenekmu, ucap Mbah Harun. Aku dan Awan pun hanya saling tatap, karena aku dan Awan sendiri tidak tahu kalau masih ada yang disembunyikan Mbah Suti dari kami. Kalau soal mimpi kalian, itu sudah memberikan jawaban. Apa yang menimpa ayahmu itu adalah hasil dari perbuatan almarhum kakekmu. Kakekmu menanamkan keburukan dan anak cucunya lah yang akan memanen hasil buruknya, ucap Mbah Harun tegas. Aku dan Awan pun terkejut mendengar penjelasan Mbah Harun. Lalu, selain perilaku buruk almarhum kakek yang sering menyantet musuh-musuhnya, apalagi yang disembunyikan nenek dari kami, Mbah? Tanya Awan semakin penasaran. Harta dari keluargamu, ucap Mbah Harun yang kemudian menarik nafas panjang dan menyandarkan badannya di kursi.
Sesaat Awan pun akan membuka mulut dan kembali bertanya kepada Mbah Harun. Akan tetapi sebelum Awan berucap, aku pun menyelanya. Ya sudah Mbah, kami akan kembali menemui Mbah Suti dan memintanya untuk menceritakan semua tentang almarhum Mbah Yono. Ucapku yang kemudian berpamitan. Kami pun kembali ingin menemui Mbah Suti dan ingin tahu rahasia apa yang sebenarnya Mbah Yono dan Mbah Suti sembunyikan selama ini. Di dalam mobil Awan pun sedikit menggerutu kepadaku. Kenapa terburu-buru sih Ji? Padahal masih ada yang ingin aku tanyakan pada Mbah Harun, ucap Awan sambil mengemudikan mobil yang kami tumpangi. Aku tahu apa yang akan kamu tanyakan. Kamu ingin tanya soal maksud Mbah Harun tentang harta dari keluargamu kan? Jawabku. Iya, jawab Awan singkat. Aku sudah paham akan maksud Mbah Harun. Ia ingin kita bertanya langsung kepada nenekmu. Dari mana sebenarnya asal dari harta berlimpah yang keluargamu miliki sekarang ini? Jawabku sedikit ragu. Maksudmu? Mbah Harun mencurigai kalau dulunya kakek dan nenekku penganut pesugihan begitu? Tanya Awan sedikit terkejut bercampur amarah. Bukan mencurigai. Lebih tepatnya, ia dapat penglihatan seperti itu. Ditambah lagi, melihat ekspresi Mbah Harun tadi, aku jadi paham kalau masalah yang keluargamu alami saat ini bukanlah masalah yang sepele. Ucapku yang berusaha menjelaskan kepada Awan. Sesampainya di depan rumah Kang Ruslan, aku dan Awan pun bergegas turun dari mobil dan menghampiri Mbah Suti yang kebetulan sedang duduk di kursi santai di depan rumah. Nek, tolong jawab jujur. Sebenarnya kesalahan apa yang sudah nenek dan kakek perbuat dulu, sehingga Pak Deses, Pak Dewarto, dan Bu Desri meninggal secara tidak wajar. Ditambah lagi sekarang giliran bapak yang harus sakit seperti itu. Dan dari mana asalnya kekayaan yang keluarga kita miliki sampai saat ini? Cercah Awan dengan nada suara yang terdengar berat, serta air mata yang mulai keluar dari kedua matanya. Akan tetapi secara tiba-tiba, Kang Ruslan pun keluar dari dalam rumah dan langsung memukul wajah Awan yang membuat Awan tersungkur. Bangsat, apa kamu pikir kakek dan nenek mengambil pesugihan? Tanya Ruslan dengan penuh emosi. Coba sampean pikir, apa kematian Pak Deses, Bu Desri, dan Pak Dewarto bapakmu, apa itu wajar? Jawab Awan dengan nada suara yang lebih tinggi, sehingga membuat anak-anak dan Mira, istri Kang Ruslan, pun keluar dari dalam rumah. Sementara aku sendiri hanya bisa memegangi kedua tangan Awan agar tidak membalas pukulan dari Kang Ruslan. Dengan suara pelan dan penuh wibawa, Nenek Suti pun meminta cucu-cucunya itu untuk diam dan tidak bertengkar lagi. Dan setelah Awan dan Kang Ruslan sudah terlihat tenang, Mbak Suti pun mulai bercerita. Mbak Suti mengatakan kalau sebenarnya ia sendiri awalnya tidak tahu kalau Mbah Yono mengambil pesugihan, karena Mbah Yono sendiri tidak pernah memberitahu ataupun mengajak Mbak Suti untuk melakukan ritual-ritual selayaknya orang-orang yang menganut pesugihan. Akan tetapi, setelah beberapa bulan berlalu, Mbak Suti pun mulai merasa curiga, di mana secara tiba-tiba Mbah Yono memiliki uang yang sangat banyak, bahkan mampu membeli beberapa petak tanah dan dalam rentan waktu yang berdekatan. Sedangkan setahu Mbah Suti, Mbah Yono hanyalah seorang buruh angon, bekerja mengembala ternak milik orang lain. Sampai pada akhirnya, Mbah Suti pun memberanikan diri bertanya kepada Mbah Yono akan asal muasal uang berlimpah yang Mbah Yono miliki. Awalnya Mbah Yono pun tidak mengakui di mana asal uang-uang itu ia dapatkan. Akan tetapi Mbah Suti yang curiga pun pada akhirnya memberanikan diri dan bertanya, apakah Mbah Yono mengambil pesugihan? Yang pada akhirnya Mbah Yono pun mengakuinya kalau memang ia telah bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan. Meskipun Mbah Yono sendiri tidak pernah memberitahukan tempat ia melakukan ritual pesugihan tersebut. Mendengar hal itu, Mbah Suti pun sempat marah dan syok. Ia takut kalau anak-anaknya lah yang nantinya akan menjadi korbannya.
Namun Mbah Yono pun mengatakan kalau anak-anaknya tidak akan menjadi tumbalnya. Hanya saja anak-anak mereka akan meninggal di usia 57 tahun. Yang mana 57 tahun itu adalah usia Mbah Yono ketika melakukan ritual pesugihan tersebut. Mendengar penjelasan Mbah Suti, kami semua pun sangat terkejut. Aku sendiri sempat berpikir ternyata ada orang sejahat itu. Selain ahli dalam hal santet, Mbah Yono juga tega mengorbankan anak-anaknya untuk mendapat kekayaan. Apa nenek benar-benar tidak tahu di mana kakek dulu mengambil pesugihannya? Kali ini Kang Ruslan yang bertanya. Mbah Suti pun menjawab, kalau ada kemungkinan Mbah Yono dulu mengambil pesugihan di Sendang, rahasia ya tempatnya, yang ada di desa Sensor. Karena dulu ia sering melihat almarhum Mbah Wardi, teman Mbah Yono, ketika masih jadi buruh angon mengajak Mbah Yono ke Sendang tersebut. Karena bisa dibilang, Mbah Wardi sendiri waktu itu juga menjadi kaya mendadak, walaupun tak sekaya dan sesukses Mbah Yono. Di tengah-tengah Mbah Suti bercerita, tiba-tiba handphone Awan pun berdering, yang ternyata panggilan itu berasal dari kakak perempuannya yang bernama Anggi. Anggi pun mengabarkan kalau saat ini ayah mereka yang dirawat di rumah sakit secara tiba-tiba mengalami kejang, dan Arum pun meminta Awan untuk segera balik ke Lamongan. Mendengar hal itu kami pun merasa cemas, hingga pada akhirnya diputuskan kalau saat itu juga Kang Ruslan dan istrinya akan mengantar Mbah Suti ke Lamongan untuk menjenguk ayah Awan. Sedangkan Awan sendiri mengajakku untuk kembali menemui Mbah Harun dan akan kembali ke Lamongan setelah urusan bertemu Mbah Harun. Seakan tahu apa yang sedang terjadi, baru saja kami turun dari mobil, Mbah Harun pun bergegas menghampiri kami sambil membawakan plastik kecil yang berisi air. Apa kamu mau balik ke Lamongan? Tanya Mbah Harun dengan tergesa-gesa. Tidak Mbah, tapi nanti ada saudara yang mau ke sana, jawab Awan. Baguslah kalau begitu, titipkan air ini dan nantinya suruh ayahmu meminumnya dan sisakan sedikit untuk dibasuhkan ke punggung ayahmu, pesan Mbah Harun. Tanpa bertanya lagi, Awan pun kembali masuk ke dalam mobil dan kembali menuju rumah Kang Ruslan. Sedangkan aku sendiri waktu itu diminta Mbah Harun untuk tetap tinggal, karena akan dimintai tolong untuk mengambil semua bahan-bahan yang akan dijadikan perlengkapan ritual nanti malam. Ayam cemani jantan dan betina, jamur kuning, dan aneka rupa kembang beserta dupa, semua jenis ubo rampe itu pun sudah siap, dan aku pun tinggal mengambilnya kepada salah seorang penjual perlengkapan jenazah yang bernama Pak Kermo, yang mana Mbah Kermo sendiri masih bertetangga dengan Mbah Harun, akan tetapi beda RT. Karena memang sudah dari dulu Mbah Kermo lah yang selalu dimintai tolong untuk menyiapkan segala ubo rampe setiap kali Mbah Harun akan melakukan suatu ritual. Jujur saja, aku sendiri tidak yakin akan berhasil menyelamatkan bapaknya Awan, ucap Mbah Harun kepadaku. Sejenak aku pun hanya diam dan duduk di kursi kosong yang ada di sebelah Mbah Harun setelah meletakkan semua ubo rampe di dalam rumah. Tidak ada salahnya juga kan Mbah kalau kita mencoba, setidaknya kita sudah berusaha, jawabku. Dan tak berselang lama akhirnya Awan pun datang dan mengatakan kalau untungnya Kang Ruslan dan neneknya belum berangkat, sehingga ia bisa menitipkan air pemberian Mbah Harun. Ingat ya Mas Awan, air yang aku berikan tadi hanya untuk memagari bapakmu agar tidak diganggu makhluk yang menjadi pesugihan almarhum kakekmu dulu. Karena aku sendiri tadi malam juga mendapatkan teror dari makhluk tersebut. Sepertinya ia tidak suka aku ikut campur dalam masalah kalian. Iya Mbah, terima kasih Mbah, jawab Awan. Entah makhluk dan teror apa, seperti apa yang dialami Mbah Harun, karena aku dan Awan sendiri tidak berani menanyakannya kepada Mbah Harun. Nanti malam kita akan melakukan ritual di Sendang C,
tempat kakekmu dulu melakukan ritual pesugihan untuk melakukan pergantian tumbal, yang mana 2 ekor ayam cemani ini sebagai simbol pengganti bapakmu dan tantemu Wati. Dan semoga saja berhasil, imbuh Mbah Harun. Singkatnya malam itu pun tiba. Aku dan Awan pun bergegas menjemput Mbah Harun dan mengajaknya ke Sendang C yang berada di desa K untuk segera melakukan ritual penukaran tumbal tersebut. Kami pun seakan dikejar waktu, karena sedari sore beberapa kali keluarga Awan menelpon dan memberikan kabar kalau ayahnya beberapa kali mengalami kejang dan beberapa kali mengucapkan kata minta ampun. Bahkan tidak sampai di situ saja, dari hidung pun mulai mengeluarkan darah yang berwarna merah pekat. Sedangkan selama perjalanan menuju Sendang C, aku pun merasa gelisah dan pikiranku pun tidak karuan. Di awal perjalanan melewati beberapa desa, semua berjalan dengan lancar. Akan tetapi, ketika sudah memasuki area hutan jati, di mana lokasi Sendang tersebut tinggal berjarak sekitar 2 km, suasananya mulai berubah dan serasa mencekam, dan keanehan-keanehan pun mulai kami rasakan. Jalan mulus beraspal yang kami lalui, nyata malam itu serasa jalan yang berbatu dan bergelombang, yang membuat mobil yang kami tumpangi pun seakan digoncang-goncangkan, yang memaksa Awan pun harus memelankan laju mobilnya. Bahkan angin malam yang awalnya berhembus sepoi-sepoi seakan berubah menjadi badai, di mana mampu mematahkan ranting-ranting berukuran cukup besar yang terus berjatuhan menimpa mobil yang kami tumpangi. Bahkan riuh suara binatang buas seperti monyet dan auman harimau pun ikut berpadu bersama hembusan angin malam itu, seakan mereka tidak mengizinkan kami memasuki area tersebut. Sementara kami bertiga pun hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Yang kulihat hanya Awan yang sedang berusaha fokus dengan setir kemudinya, sedang Mbah Harun sendiri yang duduk di kursi belakang denganku. Aku lihat beliau hanya memejamkan matanya, sambil sesekali terlihat mulutnya yang komat kamit, seakan melapalkan sesuatu. Sedangkan aku sendiri tidak jauh berbeda, hanya bisa terdiam dan berzikir di dalam hati. Akhirnya kami pun tiba di lokasi Sendang C dan segera memarkirkan mobil yang kami tumpangi ke tempat parkir yang tersedia. Yang ternyata malam itu juga ada 2 sepeda motor yang terparkir di sana. Dan keanehan pun kembali kami rasakan, di mana setibanya kami di Sendang tersebut, angin yang awalnya berhembus kencang dan suara binatang-binatang buas itu pun sudah hilang dan tak terdengar lagi. Kami pun bergegas turun dan membawa semua ubo rampe yang kami bawa dari rumah, yang termasuk 2 ekor ayam cemani. Sejenak kami pun mengamati sekitaran Sendang tersebut, di mana nampak beberapa bangunan seperti gazebo, warung yang sudah tutup, dan beberapa bangunan yang digunakan untuk bermain anak-anak. Memang Sendang C ini sendiri telah dibangun dan dikelola oleh pemerintah desa dan dibuka menjadi tempat wisata pada tahun 2016. Akan tetapi tetap saja pada malam hari Sendang ini terlihat menakutkan untuk didatangi. Lebatnya hutan jati yang berukuran sangat besar, serta tidak adanya lampu penerangan pada malam hari. Tentunya tidak sembarangan orang berani mendatangi tempat ini pada malam hari. "Mari Mbah," ucap Awan sambil memberikan senter kepada Mbah Harun, yang kemudian disusul aku yang membawa ubo rampe, dan Awan yang membawa ayam cemani pun berjalan di belakang Mbah Harun. "Sudah di sini saja." Mbah Harun pun berhenti tepat di bawah pohon waru berukuran sangat besar yang ada di tepi Sendang. Mbah Harun pun bergegas memberikan senter yang ia bawa kepadaku, dan kemudian menyalakan 3 batang dupa yang ia bawa, dan meminta ubo rampe yang aku bawa, dan menata segala jenis ubo rampe tersebut di atas nampan. Dan setelah semua siap, Mbah Harun pun bergegas melafalkan sebuah mantra yang aku sendiri tidak tahu apa artinya. Sementara aku dan Awan masih berdiri di belakang Mbah Harun sambil mengamati sekitar. Pandanganku pun terfokus pada 3 orang yang sedang duduk bersila dengan obor bambu yang menancap di dekat mereka, di bagian timur Sendang di dekat makam keramat. Entah ritual apa yang mereka lakukan. "Ci, lihat Ci, lihat," bisik Awan sambil sedikit menyikutkan tangannya padaku. Entah bagaimana,
Air di dalam sendang yang awalnya tenang secara tiba-tiba menjadi bergelombang dan mulai mengeluarkan gelembung dan buih. Aku yang kebetulan berdiri tepat di tepi sendang pun sedikit mundur dan bergeser menjauh. Sedangkan Baharun sendiri tetap fokus dengan mantra yang ia lafalkan. "Cepat potong ayam itu satu persatu," perintah Baharun sambil berdiri dari duduk bersilanya. Awan pun bergegas memberikan ayam yang ia bawa padaku dan bergegas mengeluarkan pisau belati yang ia selipkan di pinggangnya. Ayam yang pertama kami potong adalah ayam cemani yang jantan, dan semua berjalan dengan lancar. Namun ketika pemotongan ayam yang kedua atau ayam yang betina, simbol tukar tumbal Tante Widya nih, penampakan mengerikan pun tiba-tiba muncul di hadapan kami, di mana awan baru saja menggorok ayam tersebut dan darah mulai menyembur keluar. Tiba-tiba sosok kerdil dengan bulu berwarna hitam duduk di hadapan kami sambil membuka mulut untuk menadahkan darah yang keluar dari ayam yang kami potong. Makhluk tersebut mirip sekali dengan monyet. Akan tetapi makhluk tersebut tidak memiliki ekor. Gigi taringnya yang lancip dan bulu halus panjang berwarna hitam menutupi sekujur badannya. Aku sendiri dapat melihat dengan jelas kalau makhluk itu sendiri tidak memiliki mata, hanya hidung kecil berwarna merah lah yang dapat aku lihat dari wajah makhluk mengerikan itu. Awan yang terkejut pun sempat tersentak ke belakang dan terjatuh, yang pada akhirnya membuat makhluk itu pun menceburkan dirinya ke dalam sendang dan menghilang. Sementara aku sendiri yang tak kalah terkejut pun segera menjatuhkan ayam yang baru saja disembelih Awan. "Binatang apa itu tadi?" tanya Awan yang mendekat kepadaku. "Sepertinya itulah makhluk yang menguasai tempat ini, dan dialah yang dijadikan sesembahan kakekmu untuk mendapat kekayaan," jawab Baharun. Tiba-tiba angin kencang pun kembali datang yang kali ini disertai dengan suara gelak tawa yang menggema, serta diiringi dengan riuh suara pekikan monyet yang seakan ratusan jumlahnya. Akan tetapi keanehan tidak hanya sampai di situ saja. Meskipun angin itu kami rasakan berhembus cukup kencang, namun nyatanya daun-daun dari pepohonan di sekitar terlihat tidak ada yang bergerak, seakan angin itu hanya menerpa kami bertiga. Bahkan aku sendiri melihat ketiga orang yang sedari tadi bersemedi di makam keramat yang jaraknya tidak jauh dari kami pun terlihat masih fokus bersemedi, seakan tidak merasakan keanehan dan mendengar suara mengerikan seperti yang baru saja kami dengar. "Ayo, kita pulang," ajak Baharun. "Apa ritual ini berhasil, Mbah?" tanya Awan. "Entahlah. Cuma ini cara yang aku bisa untuk mencoba menyelamatkan bapakmu. Tapi untuk hasilnya nanti aku sendiri belum bisa memastikan," jawab Baharun yang terus berjalan dengan kami yang berjalan mengekor di belakangnya. Dalam perjalanan pulang, beberapa kali handphone Awan pun berbunyi, di mana panggilan itu berasal dari kakaknya. Akan tetapi Awan sendiri tidak mau mengangkat panggilan tersebut dan lebih memilih akan menelpon balik nanti ketika kami sudah sampai di rumah. Singkatnya, setelah ritual malam itu, pagi harinya Awan pun kembali ke Lamongan. Dan setelah 2 hari kemudian, ia pun memberi kabar kepadaku kalau bapaknya mulai membaik. Dan aku sendiri cukup senang mendengar kabar tersebut. Namun kabar baik itu tidak bertahan lama. Nyatanya di pertengahan puasa, Awan kembali menelponku dan memberikan kabar kalau ayahnya 3 hari yang lalu telah meninggal dunia. Meskipun 1 minggu sebelumnya bapaknya telah dinyatakan sehat oleh dokter dan dipersilahkan untuk pulang. Sebenarnya sampai saat ini masih ada beberapa pertanyaan yang terus mengganjal di pikiranku. Apakah ritual malam itu sepenuhnya gagal? Dan jika memang perjanjian kakek Awan dengan makhluk pesugihannya itu masih berlanjut dan tidak berhasil kami gagalkan, apakah mungkin suatu saat cucu-cucu dari Mbah Suti dan Mbah Yono akan mengalami nasib yang sama seperti orang tua mereka, termasuk Awan? Dan aku sendiri melihat ada sesuatu yang aneh dari Mbah Suti. Bagaimana mungkin di saat anak-anaknya harus menjadi korban di usia yang ke-57 tahun dan meninggal dengan keadaan yang tragis,
Justru beliau sendiri memiliki umur yang panjang. Ya, menurut Awan, Mbak Suti sendiri sudah berumur sekitar 109 tahun. Dan bisa dibilang di umurnya yang sangat tua, Mbak Suti termasuk sehat, di mana pendengaran dan penglihatannya pun masih cukup baik. Bicaranya pun masih lancar, meskipun hanya dengan suara pelan. Hanya saja ia sedikit susah berjalan dan badannya pun mulai bongkok, selayaknya orang-orang sepuh pada umumnya. Selesai kisah ini sampai di sini. Semoga Mas Awan dan cucu-cucunya Mbak Suti dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih untuk Mas Oji Pamungkas yang sudah menuliskan kisahnya untuk Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit dulu, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.